Itu malaikat maut tuh yang datang, malaikat maut yang datang ke ibu bapak mau mengambil ruhnya dalam sakaratul maut. Malaikat maut minta izin. Pak, coba minta izin dulu dengan mengucapkan salamun alaikum udhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamat atas kamu, kata malaikat maut. Kemudian ibu bapak digendong. Ya, ini tafsir ayatnya begini, digendong, dibelai kepalanya dengan penuh kasih sayang oleh malaikat maut Israel, kemudian diciumi ibu pak, seperti ibu menggendong bayinya. Itu sayangnya malaikat maut, karena Allah suruh, kau wafatkan hambaku ini dengan penuh cinta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang salehah, bapak-bapak yang saleh, saat ini kita yakin Pak, Bu, hati ini penuh keyakinan saat ini Allah pasti sedang melihat kita. Saat ini Allah pasti sedang menyaksikan kita. Allah ingin mencari siapa hamba pilihan yang akan Allah angkat, Allah kembalikan kelak ke surganya. Karena hari ini, karena saat ini, innal muttaqina fi jannati wa uyun ahidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika musinin. Saat ini ketika aku sedang memperhatikan kalian, kalian duduk di rumahku, kalian mengagungkan dan membesarkan asmaku, maka aku akan lihat siapa orang-orang yang bisa menghadirkan rasa khusyuk dalam suasana batinnya. Orang-orang yang ketika duduk di rumahku sementara ini meninggalkan pikiran tentang dunia. Nah ini nih, ini yang akan dicari oleh Allah, hamba pilihan yang akan dikembalikan ke penduduk asli surga. Jadi kita, Bu, Pak, bukan penduduk dunia, aslinya penduduk surga. Hanya karena Nabi Adam diturunkan dari surga, maka kita lahirnya di dunia. Maka orang-orang yang betul-betul memahami bahwa kampung halamannya bukan dunia, dia pasti akan tinggalkan. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Ini yang perlu kita renungkan. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, dan dunia pasti kita tinggalkan. Apa yang dibawa? Apa yang dibawa? Bekal. Inilah luar biasanya. Mari kita jernihkan pikiran kita sekarang. Kita nggak ada yang tahu. Mungkin ada yang pulang nanti dari masjid ini, Allah panggil pulang. Kita nggak tahu.
maka setiap saat, setiap jengkal perjalanan detak jantung kita, setiap detak jantung, kalau bisa Allah bersemayam. Supaya apa? Kehidupan ini penuh ketenangan dan ketentraman. Maka Nabi mengingatkan, orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia dalam kehidupannya adalah orang-orang yang dipanjangkan umurnya. Dia semakin memperbanyak amal ibadahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu orang paling bahagia, kata Nabi. Jadi bukan hanya sekedar panjang umur, tapi umurnya diberkahi. Karena apa? Semakin dipanjangkan, dia makin sadar dan banyak taubat kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa taubat mendekatkan diri kepada Allah berat, Bu, Pak. Sekarang lihat aja contohnya. Banyak contohnya. Ke masjid paling 10 menit, tapi kenapa berat? Itu bukan jemaah di sini. Kalau di sini jemaahnya al-barokah, penuh keberkahan. Makanya masjidnya penuh. Bukan hanya waktu pengajian, tapi 5 waktu berjamaah. Dia ingin berjumpa dengan Allah sebagai tamunya di rumah yang mulia ini. Itu orang yang paling bahagia, kata Rasulullah. Makin dipanjangkan umurnya, dia makin memperbanyak amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia semakin dekat dengan Allah, maka semakin tenang dan tentram kita menjalani kehidupan. Gak pernah ngersuloh, gak pernah mengeluh. Lihat, orang-orang yang tenang dalam menjalani kehidupan, tandanya cuma satu, dia gak pernah mengeluh di hadapan Allah. Contoh mengeluh gini, Bu. Ibu ketemu dengan teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bu, kabarnya? Wah, susah, sekarang susah. Apa-apa mahal. Ah, itu tuh. Tuh orang yang banyak mengeluh. Itu contoh yang paling gampang. Ya. Nah, kenapa hidup tenang? Kenapa, Bu, Pak? Kok hidup bisa tenang? Karena orang ini tahu Al-Quran. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Tuh. Orang-orang yang dekat dengan Allah kelak tempat tinggalnya Jannatun Naim, surga penuh kenikmatan. Karena dia tahu ini, dia berusaha istiqomah menjaga kedekatan hatinya dengan Allah. Ini sekarang Bapak-bapak yang hadir di sini mungkin satu komunitas bagus, positif. Komunitas ini digerakkan untuk memperbanyak amal kepada Allah. Positif. Kenapa saya katakan positif? Sholat subuh berjamaah di masjid. Sholat subuh itu adalah sholat yang paling diperhatikan oleh seluruh para malaikat, karena pergantian antara malaikat malam dengan malaikat siang. Maka diperhatikan, aqimis salata lidulu syamsi ila wasakilai kali wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Salat subuh itu diperhatikan malaikat. Maka ketika kita hadir, ini dia nih, kata Allah, hamba pilihan yang dia istiqomah salat subuh berjamaah, bahkan 5 waktu berjamaah di masjid. Itu hamba pilihan. Karena dia tahu itu. Bapak Ibu, mohon maaf. Kita semua ini kalau ditanya, pasti jawabannya sama. Kamu hidup di dunia mau apa? Pasti semua jawabannya sama, ingin bahagia. Ada nggak yang jawab, saya hidup di dunia ingin susah? Ada nggak? Nggak ada. Semua ingin bahagia. Jadi, kalau kehidupan ini kita mencintai anak, mencintai istri, suami kita, itu wajar. Kita mencintai harta, boleh, karena memang kita ingin bahagia, kita cintai harta. Kita cinta kepada pangkat dan jabatan tuh yang dikejar-kejar nih. Ini sekarang lagi rame nih. Tapi seharusnya kalau bisa, ketika terjadi pemilu, maka sebetulnya disitulah Allah inginkan Indonesia ini kokoh bersatu, bukan pecah. Siapapun yang dipilih justru makin bersatu, makin bahagia. Tapi ingat, Bu, inilah satu kesadaran ketika seorang hamba mencintai dunia, bahwa suatu saat kalian pasti berpisah.
Nih, supaya tidak berurat dan berakar di dalam hati, Pak, dalam mencintai dunia. Harus ada kesadaran cinta kepada istri, suami, anak-anak. Siapa yang dipanggil duluan pulang? Berpisah kita. Cinta kepada pangkat dan jabatan yang dikejar-kejar. Satu saat ada masanya pensiun. Nih sebentar lagi 2024 pensiun tuh presiden. Harusnya sadar. Berpisah kita dengan dunia yang kita cintai. Cinta kepada harta. Apa harta dulu yang habis atau kita dulu yang berangkat? Berpisah kita. Cinta kepada dunia dibatasi oleh suatu kesadaran bahwa suatu saat kita pasti berpisah. Tetapi kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, Pak, ya, kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, sampai kapanpun gak akan pernah berpisah untuk selama-lamanya. Maka sebaiknya, maka seharusnya, idealnya cinta itu kita tumbuhkan ke sana. Itu Pak Bu, apa sih maknanya? Bahwa cinta dunia Pak pasti berpisah, tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya gak pernah berpisah selama-lamanya. Apa maknanya? Silahkan kau kejar dunia seakan-akan kau akan hidup selamanya, tapi ingat akhiratmu seakan kau akan mati besok. Apa maknanya? Bapak Ibu lagi sibuk dengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti, masuk ke masjid. Itu maknanya mencintai Allah dan Rasulnya. Ingatlah akhiratmu seakan-akan kau mati esok. Apalagi yang udah haji dan umroh nih, hati-hati yang udah haji dan umroh. Ketika dengar Allahu Akbar, apa jawabannya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Lucu kalau ada haji umroh, udah berangkat ibadah, dengar azan, jawabannya apa? Engkau syek. Masih sibuk. Dunia terus yang dicintai. Ini maknanya. Dan itu nggak lama. Bapak Ibu ke masjid sholat berjamaah 5 waktu paling 10 menit. Beratnya di mana saya katakan? Coba lihat jam 2 malam nonton bola Manchester United lawan Liverpool. Kuat. Berapa jam? Kuat. 10 menit Allah panggil untuk bertemu dengan Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Pak, yuk kita sebentar aja ngelupain dunia. Sekarang kita lagi cinta Allah. Allah lagi lihat kita, malaikat mencatat. Ini malaikat duduk di kanan kiri ibu bapak, mencatat. Lihat surat Qaf ayat 17-18. Malaikat duduk di kanan kirimu mencatat. Tidak ada satu kata pun yang luput dari catatan malaikat. Nanti lihat, cek. Itu yang bawa HP ada Quran. Surat ke-50 dari Al-Quran, ayat 17-18. Kalau kita tahu ayat ini, makin berhati-hati kita menjalani kehidupan. Mari Pak Bu, saya mengajak kepada diri sendiri yang banyak dosa nih. Dan saya mengajak kepada Bapak Ibu yang soleh dan solehah. Jangan tinggalkan Allah sesaat pun dalam kehidupan. Sebagaimana waktu Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah, "Fa'aina tashabun wahai Ibrahim?" Kau hendak kemana? Kata Allah, wahai Ibrahim. Apa jawab Ibrahim? Aku sedang mencari Tuhanku. Lihat tuh, ya, aku sedang mencari Tuhanku. Maka tadi saya katakan, Bapak Ibu silahkan cintai dunia seakan-akan hidup selama-lamanya, tapi ingat akhirat kalian seakan-akan kamu akan mati besok. Artinya apa? Jangan sampai dunia menghalangi kegiatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu akan diberkahi umurnya. Yakin akan diberkahi oleh Allah. Wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Maka taatlah kau kepada aku dan Rasulku agar kau aku beri rahmat. Itu intinya. Jadi harta kekayaan yang berlimpah itu bukan ukuran hidup bahagia, Bu Pak. Bukan. Sebaliknya kemiskinan itu juga bukan ukuran sengsara, bukan. Karena Allah hanya meletakkan kebahagiaan hanya taat kepadaku dan Rasulku, maka kau akan bahagia, kata Allah.
Sampai kapanpun kau akan bahagia selama kau bisa menjaga hatimu taat kepadaku dan Rasulku. Itu intinya. Sebagaimana Allah menetapkan ikan, ya. Kamu hidup di dalam air, kata Allah. Meskipun airnya keruh, gelombangnya besar, ombaknya tinggi, kau pasti bahagia selama kau hidup di dalam air. Tapi kalau kau coba-coba keluar dari air, kau mati, kata Allah. Mati, kau binasa kau. Begitu juga kita, Bu, Pak. Berapa beratnya ujian kita, berapa banyaknya cobaan kita dalam kehidupan, selama hati ini taat kepada Allah dan Rasulnya, kau akan mendapatkan hayatan thayyibah. Kau tetap akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupanmu selama hatimu taat kepadaku dan Rasul. Jadi harta banyak, tabungan banyak, tanah banyak, kendaraan banyak bukan jaminan bahagia. Itu ujian Allah. Dan sebaliknya, kemiskinan juga bukan ukuran bahagia. Itu pun ujian. Dan kita dihidupkan di dunia ini, Bu, Pak, nggak lama. Sebentar saja kita hidup di dunia ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang tadi saya baca di sholat subuh. Surat Al-Mulk. Hidupmu, matimu itu ujian. Tapi aku, kata Allah, ingin mencari siapa hamba-hamba yang lebih baik amalnya. Tuh yang dicari Allah, hamba pilihan. Bukan hamba yang banyak ibadah, bukan hamba yang banyak amal, tapi apa? Dengan ketaatan rahmatku datang. Jadi Pak, Bu, nanti kalau kita masuk surga, kok nggak ada yang amin ya? Kalau nanti kita masuk surga, itu bukan dengan ibadah kita, bukan dengan amal kita, tapi karena amal ibadah itu Allah memberi rahmat, kasih sayang. Maka dengan rahmat Allah kita baru dimasukin ke surga. Maka dalam riwayat diceritakan, dalam Musnad Ibnu Katsir diceritakan 70 tahun nih orang ibadahnya hebat. Ternyata begitu masuk surga bukan karena ibadah dia. Dia tanya, aku ibadah 70 tahun, bayangkan. Apakah aku masuk surga bukan karena ibadahku? Bukan, kata Allah, tapi dengan rahmatku. Karena ibadahmu, aku rahmati kalian. Surat Ali Imran ayat 132. Wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Ayatnya pendek, tapi maknanya dalam. Taatlah kau kepada Allah dan Rasulnya agar aku memberi rahmat kepadamu. Jadi kehidupan ini, kebahagiaan ini adalah ketaatan. Makanya Pak, Bu, itu Nabi Ibrahim pernah ditanya sama rakyatnya, wahai Nabiullah, wahai Halilullah. Apa Halilullah? Hamba yang paling dicintai dan paling cinta kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim dijuluki Halilullah. Ditanya, kapan saat terindah kehidupanmu? Kapan saat paling bahagia dalam kehidupanmu? Kata rakyatnya. Apa jawab Nabi Ibrahim? Ketika aku dibakar oleh Raja Namrud. Lihat, ketika aku dibakar oleh Raja Namrud, itulah saat terindah kehidupanku, saat paling bahagia. Kenapa bisa begitu? Kata rakyatnya. Apa jawab Ibrahim? Aku mendengar suara gaib. Ketika aku masuk dalam kobaran api yang menggunung, aku mendengar suara, Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Nangis kita, Bu, Pak. Ibrahim mendengar, wahai api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Aku di dalam kobaran api, sehelai rambut pun gak terbakar, malah kedinginan, kata Ibrahim. Lihat nih, zaman Ibrahim. Tapi suara ini Allah kasih tahu ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih tahu nih, masukin ke dalam Al-Quran. Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim.
Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Surat apa, Bu? Surat Al-Anbiya ayat 69. Apa maknanya? Pertolongan Allah amat dekat. Dalam keadaan apapun, jangan pernah ngersuloh. Jangan pernah mengeluh dari kehidupan. Karena pertolongan Allah amat dekat. Ini buktinya ketika Nabi Ibrahim masuk dalam kobaran api, dia mendengar suara indah. Yaitu apa? Dia menjadi kedinginan dalam api itu, kedinginan dia tuh. Coba. Kalau kayak saya nih, mungkin saya baca doa itu nih, saya coba nih masukin tangan ke lilin, gosong. Itu kalau kelasnya saya. Saya baca, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Begitu dibakar, gosong. Oh, Ibrahim mah beda. Ini contoh, ya. Ini tamsil bahwa kehidupan itu pertolongan Allah amat dekat. Jangan kau pernah mengeluh. Itu maknanya. Dalam keadaan apapun, hatimu tetap bahagia selama kau taat kepadaku dan Rasulku, kata Allah. Jaminan. Kemudian lagi, Bu, Pak, Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak kenal Bilal bin Rabah? Coba. Siapa yang tidak kenal Bilal bin Rabah? Itu yang kalau sama Nabi disuruh azan. Dia ditanya ketika Bilal dilantik menjadi gubernur Damaskus, ya. Ini Bilal baru dilantik jadi gubernur Damaskus, ditanya sama rakyatnya, wahai Bilal, kapan saat terindah kehidupanmu? Ini kalau kelas saya, waktu saya dilantik jadi presiden, bahagia saya. Itu kalau saya. Tapi Bilal jawabannya beda, Bu. Ketika aku dicambuk oleh Abu Jahal dan Abu Lahab di bawah terik matahari, kemudian aku ditindih oleh batu besar di bawah terik matahari, itu saat terindah dan bahagia kehidupanku. Karena lisanku bisa mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad. Bayangkan coba, ujian yang begitu berat, dia bisa mengucap Allah, Allah. Gak mengeluh. Gak mengeluh. Ini contoh buat kita. Kita belum ada apa-apanya, Bu. Pak, ujian ini belum ada apa-apanya. Betul. Dibanding mereka sahabat Rasul, bahkan Rasul sendiri ujiannya mau dibunuh Rasul, maka beliau hijrah ke Madinah. Ini makna kehidupan kalau kita ingin bahagia. Mari sekarang kita periksa diri kita. Mari kita periksa. Sejauh mana iman kita, sejauh mana ya iman kita. Contoh yang paling gampang gini, Allah kalau suruh kita ke masjid paling 10 menit sekali sholat, ya. Bapak Ibu okelah pas iqomah datang nggak apa-apa, yang penting berjemaah, Bu, Pak, jaga ini. Kalau sekali ke masjid 10 menit, kalau 5 waktu berapa, Bu, Pak? 50 menit kan? 50 menit. Allah beri kita waktu sehari semalam 24 jam. Sehari semalam Allah hanya minta 50 menit. Apa kita tidak sanggup mengaku sebagai orang beriman? Sekarang mari kita tanya hati kita. Allah sehari semalam hanya minta 50 menit, sedangkan Allah hanya memberikan waktu kepada kita 24 jam. Kalau dikurang 50 menit, masih ada waktu 23 jam 10 menit. Silahkan kalian mengejar dunia. Silahkan kalian untuk berinteraksi. Silahkan kalian istirahat dengan tidur kalian. 23 jam 10 menit. Aku cuma minta 50 menit sehari semalam. Apa kalian tidak sanggup mengaku sebagai orang beriman? Ditanya kita sama Allah nih. Ditanya nih. Ini pertanyaan ini masuk ke Quran nih, Bu, Pak. Lihat surat Al-Hadid ayat 16. Apakah belum datang waktunya, kata Allah, untuk orang-orang beriman hati mereka bisa khusyuk kepadaku? Itu ditanya kita sama Allah, malu kita. Apakah sampai saat ini belum datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk hatinya bisa khusyuk kepadaku? Apa hati yang khusyuk? Hati yang sensitif ketika dia mendengar suara azan. Ketika azan berkumandang, dunia sekecil kuku. Gak ada artinya ketika azan berkumandang. Tinggalkan, kata Rasulullah. Maka Nabi, Bu, kalau ke masjid itu biasanya, kalau hitungan kita sekarang 10 menit sebelum azan itu ke masjid. Lihat, 10 menit sebelum azan udah ke masjid. Ya, itu Nabi nyontoin begitu. Jadi, Bu, Pak, ayo kita maknai umur kita ini. Saya sekarang udah jalan 63 tahun, coba.
Mau ngapain lagi kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Dunia mulai kita tinggalkan, kita mulai hadir untuk mengumpulkan bekal-bekal kematian. Yang muda-muda jangan bangga. Saya pernah diprotes, Pak, sama anak 20 tahun. Dia baru masuk kuliah, dia bilang apa? Ustadz, kalau Ustadz bicara tentang kematian, itu mah urusan 60 tahun ke atas. Saya masih muda, masih nanti. Saya jawab, betul kalian masih nanti, tapi nantinya bisa nanti malam. Diam dia. Emang kita tahu ajal kita yang sudah ditentukan waktu kita dalam kandungan, Pak? Udah ditentuin ajal dalam kandungan. Emang kita tahu? Lihat kenyataannya, berapa banyak cucu-cucu pada meninggal, simbahnya 80 tahun masih sehat. Jangan bangga yang masih muda. Kalau kalian sudah balik, dosa kalian sudah dicatat oleh Allah. Jangan bangga yang masih SMA, masih SMP. Jangan bangga. Masih nanti, masih lama. Betul, bisa nanti malam. Emang kita tahu? Nggak tahu gitu. Apalagi yang udah pada sepuh, kalau nggak sadar, saya cuma bisa ngucap na'udzubillah. Maka orang yang di atas usia 40 tahun, kata Nabi, diingetin 40 tahun tuh, bekalnya udah berapa untuk menghadapi kematian. Ini maka saya seneng nih kalau lihat begini nih. Silahkan dunia, tapi ibadah jangan pernah ditinggalkan. Dunia jangan sampai mengganggu ibadah kita. Itu Bu, Pak, makna kehidupan yang sesungguhnya. Nabi, ini terakhir Pak, Bu ya, mungkin masih ada aktivitas nih saudara-saudara kita yang soleh ya. Nabi bilang, terakhir, celupin jari telunjukmu di lautan. Kalau Bapak ke Parangtritis, celupin aja. Kemudian angkat jari telunjukmu. Ketika air yang menempel di telunjukmu itu menetes, itulah dunia, dan lautan itulah akhirat. Apakah kalian masih mengejar yang sedikit, kata Nabi? Diingatin kita. Berapa banyak coba saudara-saudara kita yang kalau 5 waktu berjemaah kosong masjid-masjid. Saya keliling di mana-mana, ya Allah, paling 2 shop, sholat zuhur, sholat asar. Bu, ibu juga diwajibkan Bu berjemaah di masjid, bukan hanya laki-laki. Nanti sampai rumah buka surat Ali Imran ayat 43 Bu. Mudah-mudahan ibu tertegur kalau selama ini masih senang sholat di rumah. Kalau sholat di rumah, sholat duhur jam 2, bukan masalah boleh nggak boleh, takutnya malaikat maut datang jam 1, belum sholat mati. Katanya kepengen husnul khotimah. Husnul khotimah dari mana? Taat kepada Allah aja enggak kok kepengen husnul khotimah. Orang yang menunda-nunda waktu sholat, saya bicara bukan boleh nggak boleh, takutnya kalau sholat asar 4:30 malaikat maut datang jam 4. Itu takutnya, bukan apa-apa, kita nggak ada yang tahu. Kita semua pasti sama jawabannya, kepengen husnul khotimah. Kalau kepengen husnul khotimah, wa atiullaha wa rasulah la'alakum turhamun. Taatlah kau kepadaku dan Rasulku, aku beri rahmat. Ketika aku beri rahmat, maka kau akan mendapat karunia husnul khotimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, Allah catat, inilah hambaku pilihan yang nanti kalau dia aku panggil pulang meninggal dunia, aku wafatkan mereka husnul khotimah. Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Itu malaikat maut tuh yang datang, malaikat maut yang datang ke ibu bapak mau mengambil ruhnya dalam sakaratul maut. Malaikat maut minta izin. Pak, coba minta izin dulu dengan mengucapkan salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamat atas kamu, kata malaikat maut. Kemudian ibu bapak digendong. Ya, ini tafsir ayatnya begini, digendong, dibelai kepalanya dengan penuh kasih sayang oleh malaikat maut Israel, kemudian diciumi ibu pak seperti ibu menggendong bayinya. Itu sayangnya malaikat maut, karena Allah suruh kau wafatkan hambaku ini dengan penuh cinta. Akhirnya apa nih? Ini dialog ini dimasukkan dalam surat An-Nahl
ayat 32, surat ke-16 dari Al-Quran. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, malaikat yang datang ingin menjemput kalian mengucapkan salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamat atas kamu, kelak kamu akan dimasukkan ke surga tentang apa yang sudah kau perbuat ketika hidup di dunia. Kau menjadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kau menjaga istiqomah kedekatan hatimu dengan Allah. Kau tidak ingin berpisah dengan Allah. Dimanapun kau berada, dalam suasana apapun, dalam situasi apapun, hatimu tetap mengingat Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Mari Bu, Pak, 2 menit kita berdoa kepada Allah. Mari kita tundukkan wajah dan hati kita. Mudah-mudahan perjalanan hidup ibu dan bapak, perjalanan usia kehidupan ibu dan bapak semakin hari semakin diberkahi oleh Allah. Sehingga ibu dan bapak dijadikan ahlal jannah, ahli surganya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tahlilana biha jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tubaliguna biha sal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Latif, ya Aziz, ya Ghafar, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, hati kami yakin saat ini Engkau pasti sedang menyaksikan kami. Inilah kami, hamba-hambamu yang lemah tiada daya, hamba-hambamu yang kadang-kadang masih lalai kepadamu. Ya Allah, ampuni dan maafkan kami kalau selama ini kami sering meninggalkanmu ketika suara azan berkumandang. Kami masih suka menunda-nunda waktu sholat. Ya Allah, semua itu justru menambah rezeki nikmat yang lebih banyak pada kami. Karena Engkau tidak pendendam, Engkau maha kasih dan sayang yang penuh cinta kepada hamba-Mu. Ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami. Maka hari ini kami menengadahkan tangan kami ulurkan harapan kami memohon belas kasihan-Mu. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan jemaah di sini. Ampuni dosa dan kesalahan ibu bapak kami. Ya Allah, baik ibu bapak kami yang masih sehat, apalagi ibu bapak kami yang telah meninggal dunia. Bagi ibu bapak kami yang telah meninggal dunia, ya Allah, kasihi dan sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sejak kami kecil. Ya Allah, terimalah amal Islam ibu bapak kami, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, muliakan alam barzahnya. Ya Allah, angkat derajatnya di sisimu. Ya Allah, ya Allah, terangi alam barzah ibu bapak kami dengan cahaya Al-Quran-Mu yang agung. Ya Allah, kami saat ini bisa sehat, kami saat ini bisa sukses, kami saat ini bisa menjadi hamba-Mu yang soleh dan solehah. Itu karena dulu ibu bapak kami senantiasa mendoakan kami ketika beliau menggendong kami. Doa ibu bapak kami Engkau kabulkan. Ya Allah, maka saat ini kami menjadi hamba-Mu yang soleh dan solehah. Kami bersyukur. Maka jadikan alam barzah ibu bapak kami menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga-Mu. Ya Allah, pada akhirnya ya Allah, lindungi kami, lindungi saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, lindungi mereka yang gugur, jadikan ahli surga-Mu, penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Ya Allah, kami yang ada di Indonesia senantiasa mendoakan saudara-saudara kami. Ya Allah, pada akhirnya ya Allah, kami pasrahkan sisa umur kami ini ke dalam hangatnya belayan dan pelukan erat cinta-Mu. Ya Allah, ciumi kami,
Peluk kami dengan erat ya Allah, agar hati kami terharu untuk bisa menjadi orang yang taat kepadamu dan Rasulmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah doa dan permohonan kami, hamba-hambamu yang sesungguhnya lemah tiada daya ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada salah itu pasti datang dari diri saya, tapi kalau ada kebaikan itu mutlak hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Jazakumullah khairan katsira. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Billahi taufik wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.